20 usaha mikro kecil dan menengah meriahkan hari ulang tahun Kota Palembang ke-1339 dengan menggelar bazar di Kambang Iwak Sabtu 18 Juni. Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo melalui asisten 3 Setda Kota Palembang Zulkarnain mengatakan, bazar menghadirkan 20 UMKM ini sebagai langkah memulihkan ekonomi Kota Palembang. UMKM yang menggelar bazar merupakan binaan BUMN dan BUMD yang ada di Kota Palembang. Bazar dilaksanakan selama 2 hari Sabtu 19 Juni sampai Minggu 20 Juni. Buka sekitar pukul 9.00 sampai 18.00 waktu Indonesia Barat. Stand bazar menjajah dan kuliner, fashion, dan souvenir lainnya. Denny, Sumeko TV melaporkan. Puluhan pejabat menghadiri ramah tamah dan syukuran hari ulang tahun Kota Palembang ke-1339 di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Jalan Tasik, Jumat 17 Juni malam. Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo mengatakan, syukuran sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggal 17 Juni merupakan hari bersejarah, hari jadi Kota Palembang, ibu kota Sumatera Selatan. Pemerintah Kota Palembang mengundang pejabat serta pimpinan daerah lainnya untuk menjaga hubungan silaturahmi. Kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan saat ini tidak bisa mengandalkan kemampuan pribadi, namun harus diikutsertakan kepada seluruh pihak lainnya. Harnojoyo mengatakan tanpa dukungan pejabat serta Forkopimda, kemajuan Kota Palembang tidak akan terwujud. Denny, Sumeko TV melaporkan. Gubernur Sumsel Haji Harmanderu mengajak DPW dan DPD Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia membangun Provinsi Sumsel tanpa memandang suku dan wilayah. Ajakan tersebut disampaikan Deru pada pelantikan 8 Dewan Perwakilan Daerah IKA UII di Ballroom Hotel Arista Palembang Sabtu 16 Juni. Deru mengatakan Sumsel sangat butuh seorang yang intelektual untuk membangun. Diharapkan IKA UII dapat berkiprah berdasarkan tuntutan Islam. Sumsel memiliki 9 suku dan bahasa besar. Jika hal ini tidak bersatu dan tidak dipimpin oleh seorang yang mempunyai intelektual, maka hal tersebut akan terpecah belah. Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Muhammad Mahfud MD saat memberi sambutan pada pelantikan pengurus DPW dan 8 DPD Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia, wilayah Sumatera Selatan, periode 2021-2025 mengatakan, NKRI dibangun memang bersama umat Islam termasuk ormasnya dan instansi pendidikannya. Ketika Indonesia ingin merebut kemerdekaan, yang bangkit lebih dahulu ialah umat Islam yang ditandai oleh berdirinya ormas-ormas umat Islam. Seperti Serikat Dagang Islam pada tahun 1904 jauh sebelum merdeka, dan dulu bahkan ada Partai Serikat Islam Indonesia. Termasuk dengan adanya instansi pendidikan seperti Universitas Islam Indonesia yang membangun NKRI dalam bidang pendidikan. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Dua rumah panggung di Dusun 4 Desa Sugiwaras, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, hangus terbakar. Peristiwa itu terjadi Jumat 17 Juni sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Beruntung tidak ada korban jiwa. Namun kerugian akibat kebakaran tersebut ditaksir mencapai ratusan juta. Kapolres Oki HKBP Dilianto SHMH melalui Kapolsek Teluk Gelam Ibtu Usman Gumanti mengatakan, rumah yang terbakar milik Makmun Murtadinata, tetapi dihuni Iwan 42 tahun dan rumah milik Haji Hadin. Dugaan sementara kebakaran itu dari kompor gas. Kedua rumah terbuat dari kayu hampir rata semua dengan tanah. Rumah milik Haji Hadin memang dalam keadaan kosong. Asal api dari rumah yang dihuni Iwan dan menjalar ke rumah Haji Hadin.
Warga berusaha memadamkan api dan anggota polsek langsung menghubungi petugas damkar dan api berhasil dipadamkan sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Miskia, Sumeko TV melaporkan. Gubernur Sumsel Haji Harmanderu meminta kepada Menko Polhukam Provinsi Dr. Mahfud MD untuk memberikan bimbingan hukum khususnya di Provinsi Sumsel. Hal ini bertujuan agar kemitraan antar lembaga pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Haji Harmanderu mengatakan, permasalahan hukum yang terjadi sebenarnya bukan karena apatis, melainkan literasi dan edukasi pemahaman hukum yang kurang. Saat Ramadhan bersama Menko Polhukam Profesor Dr. Mahfud MD di Geria Agung Jumat 17 Juni malam, Deru menilai sangat banyak masyarakat yang melanggar hukum dikarenakan tidak tahu. Deru juga meminta agar Menko Polhukam mendukung Provinsi Sumsel untuk menghidupkan kembali keluarga sadar hukum. Dari investigasi yang dilakukan, kebanyakan pelanggaran terjadi karena literasi. Untuk itu, Sumsel siap membentuk lembaga dan mengadopsi aturan guna memberikan literasi sehingga masyarakat melek hukum dan tahu hak serta kewajiban. Provinsi Dr. Mahfud MD menanggapi kesadaran hukum masyarakat memang belum semua sadar. Hal itu karena masyarakat tersebut ada yang benar-benar tidak mengetahui aturan hukum, namun ada juga yang tahu tapi tidak mau mentaati. Menurutnya, orang banyak masuk penjara karena tidak tahu. Hal yang sulit membuat orang tahu dan mau menegakkan hukum. Dan Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Unit Pidana Umum Satreskrim Polrestabes Palembang berhasil mengamankan tersangka yang memperjualbelikan burung beo Kamis 16 Juni sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Tersangka yakni Yosugesta 27 tahun, warga Jalan Kebun Bunga Lorong Asoka, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Muhammad Ngajib melalui Kasat Reskrim Kompol Triwayudi mengatakan tersangka Yosugesta diamankan di rumahnya. Selain mengamankan tersangka, polisi juga turut mengamankan barang bukti yakni 6 burung beonias beserta sangkarnya. Atas perbuatannya terhadap tersangka diterapkan pasal 40 ayat 2, Ju pasal 21 ayat 2 huruf A Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Barang bukti yang diamankan akan diserahkan ke BKSDA dan akan diliarkan ke habitatnya kembali. Tersangka Yosugesta mengakui perbuatannya. Burung beo dibeli dari Padang seharga 700.000 per ekor dan dijual 1,2 juta per ekor. Yos mengaku awalnya hobi saja memelihara burung dan tidak mengetahui kalau burung tersebut dilindungi serta tidak boleh dipelihara. Denny, Sumeko TV melaporkan.